Jawa Barat. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini dari kacamata ahli, kita telah terhubung dengan pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Selamat sore, Bu Devi. Selamat sore, Mbak. Bu Devi, bagaimana kemudian Anda melihat kasus anak yang menganiaya ibu kandung sendiri ini? Ya, tentu kita prihatin bahwa yang perlu kita cermati kasus penganiayaan ibu di Bekasi ini bukan sekedar soal kriminalitas, melainkan ini puncak dari tanda kutip pola asuh jangka panjang yang terjadi. Yaitu apa? Ada tren semenjak 30 tahun terakhir kehadiran internet itu juga merubah pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu pola asuh yang permisif. Yang artinya anak itu diberikan keleluasaan yang luar biasa, minim batasan disiplin, fokus pada kasih sayang tapi rendah pada tuntutan, anak diberikan kebebasan penuh dan jarang diberi tanggung jawab. Nah, ujungnya apa? Meskipun terlihat penuh cinta, tapi pola asuh yang demikian justru menanamkan benih-benih ketidakmampuan anak menghadapi realitas hidup. Yaitu apa? Penolakan dan kekurangan. Kombinasi antara rasa berhak yang berlebihan dan ketidakmampuan mengelola frustasi menjadi resep tanda kutip yang pasti bagi munculnya konflik-konflik keluarga yang berujung kekerasan sebagaimana yang kita saksikan salah satunya di Bekasi tadi, dan ini bukan 1-2 kejadian. Oke. Jadi pola asuh permisif yang dilakukan dalam jangka panjang ini diduga menjadi pemicu utama terjadinya perilaku seperti ini. Apakah dari segi lingkungan, sosial dan juga faktor ekonomi ini juga berpengaruh atas perilaku anak ini? Mbak, mohon maaf, ada banyak saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak beruntung. Silakan mau pakai data World Bank, datanya bisa sampai 190 juta, kalau pakai data BPS hanya sekitar 9 jutaan. Artinya kan tidak semua kemudian berakhir dengan menggunakan kekerasan. Ada satu riset yang bahkan global, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, pola pengasuhan yang memanjakan, sekali lagi memanjakan, itu membentuk anak menjadi tidak tahan frustasi, lalu memiliki kontrol emosi yang rendah, dan mengembangkan perasaan bahwa dia berhak memperoleh apapun tanpa usaha. Ini bahkan kalau di di Korea Selatan misalnya dikenal dengan istilah Hwabyung gitu ya, anger syndrome, di mana akumulasi kemarahan anak akibat tidak terpenuhinya keinginan mereka ini memang menjadi satu istilah sendiri. Kalau di China dikenal dengan istilah Little Emperor Syndrome gitu ya, karena memang mereka pernah punya masa di mana rata-rata satu keluarga hanya memiliki satu anak, sehingga anak tunggal ini diperlakukan sebagai pusat keluarga yang ujungnya mereka jadi sulit berempati, justru merasa dunia yang berhutang banyak pada mereka, dan bahkan jadi sangat agresif jika tidak mendapatkan perlakuan yang istimewa. Nah, poinnya apa? Sayang itu bukan selalu memberi, tapi menguatkan anak untuk belajar menunda keinginan. Kita tahu dunia ke depannya nggak akan makin mudah. Di dunia orang perang terus, belum lagi ada bencana alam dan sebagainya. Ini akan membuat kehidupan anak-anak ke depan, sudah buminya makin sesak, akan semakin sulit, kompetisi yang tinggi, alam tidak berpihak, perang terjadi di mana-mana, ada banyak keinginan yang tidak mungkin terpenuhi. Nah, kalau kemudian ini juga bertemu dengan, nah ini menarik ya, sudah pola asuhnya bergeser, konsumsi tayangan digital yang toksik, yang beracun, ini juga ditengarai, diduga menjadi pertemuan yang tanda kutip sempurna menghasilkan generasi sekarang yang punya 27 istilah selain generasi strawberry lah, apalah yang itu dikenal dari tahun 90-an di Taiwan pertama kali diungkapkan. Nah, itu kemudian membuat anak-anak tumbuh menjadi manusia-manusia yang kebal empati. Mereka jadi tidak punya rasa empati. Udah tayangannya toksik soal kekerasan gitu kan. Hingga kemudian ini yang kita saksikan kemarin.
Baik, jadi memang seberapa besar juga dampak dari konsumsi media yang selain juga konsumtif, mengandung banyak kekerasan tersebut, ini mempengaruhi tingkah laku anak sehingga melakukan kekerasan seperti ini. Dan ini diketahui juga bukan pertama kali sang anak melakukan penganiayaan terhadap sang ibu, tapi ini sudah beberapa kali dan ini akhirnya dilaporkan begitu Bu Devi. Iya, karena tadi anak-anak yang punya konsumsi tayangan yang beracun itu pasti diawali oleh pola asuh yang memanjakan. Baik. Orang tua nggak mendisiplinkan sama sekali. Oke. Silahkan menonton apa, malah justru banyak sekali kejadian berdasarkan riset-riset studi di lapangan, orang tuanya bisa jadi handphonenya Oke. sangat biasa, tapi anaknya sangat luar biasa handphonenya, yang akhirnya ujungnya kalau menurut risetnya UNESCO dan UNICEF, anak-anak yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari menonton tayangan digital yang beracun yang isinya kekerasan, itu skor empatinya 40% lebih rendah. Lalu Oke. kemampuan dia menyelesaikan konflik secara damai Ya. itu lebih buruk. Dan yang pasti dia sudah melihat bahwa kekerasan itu adalah cara yang normal dalam menyelesaikan persoalan. Oke, jadi kemudian langkah yang seharusnya diambil dalam penanganan kasus ini apa agar nantinya bisa menimbulkan efek jera dan juga sebagai pembelajaran, apa saja kemudian langkah konkret yang bisa diupayakan agar kasus-kasus seperti ini tidak terus berulang? Ya, segala sesuatu memang dimulai dari rumah. Yaitu satu, kita sudah punya PP Tunas. Pemerintah sangat baik kemudian melakukan hal mendesain kebijakan seperti itu. Tapi kalau rumah sendiri yang membuka pintu gerbang neraka tadi dengan mengizinkan anak mengkonsumsi digital tanpa dibarengi dengan pengawasan yang baik, maka ini akan terus terjadi. Jadi orang tua, polanya dulu orang tua, bahwa sayang itu bukan berarti selalu mengizinkan. Gitu ya. Lalu ya bagi anak-anak yang sudah mengalami gangguan seperti ini perlu direhabilitasi. Yang ini artinya melibatkan kampus, melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk kemudian bersama-sama membantu pemerintah, karena memang tidak mudah ketika anak kan begini. Kalau anak sakit demam aja kita ke dokter. Ya. Tapi ketika anak punya masalah jiwa, kenapa nggak dorong yang ke dokter? Karena masih ada stigma bahwa orang yang gangguan jiwa itu kutukan Tuhan. Padahal tidak. Gangguan jiwa itu tantangan jiwa itu sama kayak Anda kesleo. Ya kalau dipertemukan dengan ahlinya bisa sembuh. Artinya bisa dikendalikan. Saya sendiri misalnya memiliki 2 gangguan mental gitu misalnya. Saya ada ADHD-nya, juga ada OCPD-nya gitu. Tapi itu kalau kemudian dikelola dengan baik, itu akan justru menimbulkan potensi-potensi yang positif dan produktif. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang perlu dibangun. Yang artinya juga di lingkungan sosial, RT RW sebagai pimpinan tertinggi itu punya tanggung jawab untuk membantu mengingatkan keluarga-keluarga untuk pentingnya saling berkomunikasi, saling mendukung dan sebagainya. Oke, jadi dengan kata singkat dalam penyelesaian kasus ini sebaiknya ini pelaku dihukum secara pidana kah atau masuk di dalam rehabilitasi atau seperti apa Bu Devi menurut Anda? Ya, pertama kalau memang dia terindikasi mengalami gangguan mental, mau dihukum seberapa lama pun kalau itu tidak disembuhkan dia akan terus menanggung penyakit itu. Jadi kita perlu bedakan antara upaya menyembuhkan yang bersangkutan agar nanti setelah masa hukumannya selesai dia bisa kembali ke dalam pelukan masyarakat dalam kondisi normal. Tentu dua-duanya bukanlah sebuah pilihan, tapi sesuatu yang paralel bisa dilakukan. Oke, Bu Devi kalau kita melihat kasus ini kan sebetulnya marak terjadi begitu. Apa kemudian pesan bagi orang tua menurut Anda dalam terkait dengan pola asuh kah atau juga menjaga anak untuk membatasi konsumsi media sosial seperti apa Bu Devi? Ya, anak tidak mungkin dibesarkan tanpa disiplin dan batasan perilaku. Anak apapun akan menjadi anarki jadinya. Anak juga harus diajari untuk belajar menunda dan berjuang. Gak ada segala sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Itu perlu. Memang di awal tanda kutip kita akan dianggap sebagai orang tua kejam. Tapi ingatlah, justru kita akan menyelamatkan anak-anak kita.
Dan pastikan kalau kita sudah punya disiplin, itu pasti bisa membantu agar otak anak kita tidak terus-menerus dijejali dengan tayangan agresif. Sederhana filosofinya. Kalau kita keras tanda kutip kepada anak-anak kita, mudah-mudahan kehidupan yang akan lembut. Tapi sebaliknya, kalau kita yang lembut kepada anak-anak kita, maka alam dan masyarakatlah yang akan keras kepada anak-anak kita dan mereka belum tentu siap menghadapi itu semua. Oke, yang saya garis bawahi bahwa anak ini perlu tumbuh dengan aturan dan batasan begitu. Terima kasih pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Ramawati atas pandangan dan juga wawasan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.